Dan bacaan yang dibaca ketika berbuka puasa, bacanya apa? Yang sahih riwayatnya, "Dhahaba adh-dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Adapun riwayat yang sering dibaca itu riwayatnya dhaif, "Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqi aftartu." Ini hadis dhaif, didhaifkan oleh para ulama di hadis. Yang sahih riwayatnya, "Dhahaba adh-dhama'u wabtalatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Jangan lupa baca doa berbuka puasa. Kalau di Indonesia yang masyhur, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Namun doa ini dengan selengkap itu tidak ada asalnya dalam syariat. Ini murni buatan Indonesia. Kedua, terkait dengan hadits tadi Allahumma laka sumtu dan seterusnya dari doa yang dibaca ketika buka puasa, ada sebagian ulama kita yang menguatkan hadits tersebut dan ada ulama kita yang lain melemahkannya. Bagi yang menguatkan tidak apa-apa kalau ingin diamalkan, tapi kalau saya pribadi, saya termasuk condong kepada pendapat yang melemahkan hadits itu. Hanya saya nggak perlu khawatir. Pada saat berbuka itu adalah tempat doa mustajab, dan itu haditsnya sahih. Bahkan di tempat berbuka itu pada setiap harinya di bulan Ramadan ada hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Maka seorang boleh berdoa, doa apa saja. Boleh dia berdoa dengan Allahumma laka sumtu wa bika aftartu dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber, seluruh penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, saya tak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, memberikan maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, saya akan menanggapi pernyataan Ustadz Wahabi itu yang selalu mempermasalahkan doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu itu dengan menggunakan pendapat-pendapat ulama mereka sendiri di Arab Saudi. Dan yang menurut mereka bahwa doa ketika berbuka yang sahih adalah dhahabal dhama'u itu. Nah, bagaimana penjelasan dari syekh-syekh mereka sebenarnya di Arab Saudi? Mari kita ikuti. Mari kita sekarang buka fatwanya Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah. Pertanyaannya, hal hunaka du'aun ma'surun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda waqtil iftar? Apakah ada doa yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka? Ini poinnya ya, pertanyaan berikutnya ini tidak berkenaan dengan video yang akan kita bahas. Lalu apa jawaban beliau? Inna waqtal iftari mawtinu ijabatin lid-du'a. Waktu berbuka itu adalah tempat ijabahnya doa. Li'annahu fi akhiril ibadah, karena itu di akhir ibadah puasa kan ya. Wa li'annal insana asaddu ma yakunu ghaliban min da'fin nafsi 'inda iftarihi. Karena biasanya manusia itu sangat lemah ketika berbuka itu. Wa kullama kana al-insanu at'afa nafsan wa araqqa qalban kana aqraba ilal inabati ilallahi azza wa jalla. Biasanya ketika manusia itu sangat lemah jiwanya dan sangat lemah hatinya, maka itu lebih dekat untuk inabah kembali terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa du'aul ma'sur, doa yang maksur dari Rasulullah adalah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Wa minhu, juga doa maksur dari Rasulullah juga adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulun Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu dhahabadz dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Nah, Pak Yazid Jawas dan Ustadz Wahabi perlu diingat, Syekh Utsaimin memberikan penilaian terhadap dua hadis yang sering diperselisihkan oleh Ustadz Wahabi di Indonesia ini. Ingat, ini komentar Utsaimin. Wa hadzanil hadisani, dua hadis ini, wa in kana fihi madafun, sekalipun keduanya itu dhaif, lakin ba'du ahlil ilmi hassanahuma, tetapi sebagian ahli ilmu menganggap hasan kedua hadis tersebut. Wa ala kulli halin fa idza da'auta bidzalika aw bi ghairihi indal iftar fa innahu mautinu ijabatin. Dengan demikian, apabila kamu berdoa dengan menggunakan
doa-doa di atas atau dengan doa lainnya ketika kamu berbuka, maka itu adalah tempat ijabah. Ini adalah pendapatnya Syekh Utsaimin. Silakan dilihat Majmu' Fatawa Syekh Utsaimin itu sendiri, lihat ya. Jadi Pak Ustadz Wahabi, tolong ya, kalau jangan gembar-gembor hadis sahih dhaif apalah kamu ini. Syekh Utsaimin sendiri mengatakan hadis yang kau anggap sahih itu adalah dhaif. Ya, hadis itu, hadis dhahabadz dzama' wabtallatil uruq itu juga dhaif. Tetapi sebagian ahli ilmu menganggap itu hasan. Jadi sudahlah, walaupun mau doa apa saja orang itu, jangan kau bid'ah, tidak ada itu. Ya Allah, kok gitu-gitu amat sih kalian ini. Doa saja kalian permasalahkan, ya. Doa saja kalian permasalahkan. Ini di luar sholat, mau doa apa saja silakan. Tapi Anda, kalau cocok dengan Anda, walaupun di dalam sholat, doa bahasa Madura yang tidak maksur dari Nabi kalian perbolehkan. Contoh itu, ketika Ustadz Wahabi ditanya bagaimana hukumnya membaca sholawat sebelum doa sujud atau menggunakan bahasa Indonesia ketika sujud yang tidak maksur dari Rasulullah, apa jawaban orang-orang Wahabi? Kan disunnahkan untuk berdoa, memperbanyak doa di dalam sujud sekalipun dengan bahasa Indonesia. Nah, padahal ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Doa menggunakan bahasa Indonesia atau sholawat dulu sebelum berdoa di sujud tidak dicontohkan oleh Nabi. Kenapa kalian tidak menganggap bid'ah? Nah, ketika mau berbuka saja, mau doa berbuka, kalian ini ribut padahal tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Sama itu kan. Dan ini bukan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, dhaif. Jadi silahkan mau doa apa saja silahkan, karena itu adalah mautin ijabah, tempat ijabah. Sama dengan sujud. Gimana cara logika berpikirnya Anda ini kok kacau seperti ini orang-orang Wahabi ini ya? Sekarang Syekh Mukbil ini sering-sering disebut oleh Ustadz Dzulqarnain M. Sunusi itu ya, Syekh Mukbil itu. Syekh Mukbil ditanya tentang hal hunaka alfadun liniyatis siyam wa hal yajuzu al-jahru biha wa hal hunaka at'iyatun indal iftar. Ini yang kita bahas ya. Apakah ada doa-doa ketika berbuka puasa? Wa hal yajuzu al-jahru biha, bolehkah kita menyaringkannya? Kita langsung jawaban ketika membahas tentang doa-doa ketika berbuka puasa ini. Apa jawaban Syekh Mukbil itu? Jawaban Syekh Mukbil, wa ammal at'iyatu, adapun doa-doa, famin ahlil ilmi mayyakul, sebagian ahli ilmu berkata, thabata hadisun, ada hadis dari Rasulullah, dhahabadz dzama'u wabtallatil uruq ila akhirih. Walladzi yadhharu, yang jelas, annahu la yasbutu hadisun fid du'ai bi khususihi. Sebenarnya ndak subut, ndak tetap ada hadis doa khusus ketika berbuka itu. Wa illa, hanya saja faqad sabata, yang tetap yang ada hadisnya itu annalis shaim da'watan mustajabatan inda fitrihi, yaitu ada doa yang mustajab ketika orang shaim, ketika orang berpuasa itu berbuka, maka di situ tempat mustajabah. Jika kamu berdoa mohon ampun, mohon disembuhkan, atau apa saja yang kamu butuhkan, urusan-urusan apa yang kamu butuhkan, ya silahkan kamu mau doa apa saja. Itu kata Syekh Mukbil, bukan kata saya. Bahkan Syekh Utsaimin itu ada videonya. Syekh Utsaimin itu menjelaskan, videonya itu ada, nanti saya silahkan lihat setelah ini. Syekh Utsaimin itu menjelaskan bahwa doa dhahabadz dzama'u wabtallatil uruq itu bukan hanya khusus ketika kita berbuka. Ketika kita mau makan lapar, maka kita disunatkan untuk membaca doa itu. Itu bukan khusus untuk ketika kita berbuka ya. Ini videonya kalau Anda itu tidak percaya. قضية الشيخ يقول السائل ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم. هل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا حديث مشهور لكن ليس في كل صوم. إنما هو في الصوم إذا طال النهار واشتد الحر، فإنه إذا أفطر يجد هذا، يذهب الظمأ وتبتل العروق والأجر عند الله عز وجل. لكن في أيامنا هذه ما نقول هذا الدعاء. لو قلنا ذهب الظمأ ماذا يقال لنا؟ ماذا يقال؟ نقول لا ظمأ، هذا كذب. لو قال ابتلت العروق نقول لا، ما يبست حتى تبتل. أما ثبت الأجر نعم.
لا شك أن نسأل الله أن يثبت لنا الأجور. ولهذا ظن بعض الناس أن هذا الذكر يقال في كل صوم ولكنه خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وهو لم يكن ظمآن ولم تكن عروقه يابسة. نعم. إذا متى يقال هذا؟ في شدة الحر والعطش. نعم. Jelaskan apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin itu. Banyak orang menyangka bahwa doa dzahabadz dzama' wabtalatil uruq itu dibaca ketika iftar. Itu keliru, khata, kata Syekh Utsaimin. Yang betul kapan doa itu dibaca? Inda siddatil atas wal har. Itu dibaca ketika ia sangat haus, sangat panas, baru itu dibaca. Kalau minum itu, ya. Itu dibaca, bukan dikhususkan untuk doa iftar. Begitu ya. Ini kata Syekh Utsaimin sendiri loh, bukan kata saya. Ya begitu ya Pak Yazid Jawas dan ustadz-ustadz Wahabi yang lain. Silakan jamaah Wahabi ini mau ikut fatwanya ustadz-ustadz kalian yang ngawur seperti itu, yang selalu menyalahkan amalia orang lain, atau kalian ingin mengikuti ulama yang hidup dan lahirnya di negeri lahirnya Islam. Itu kan selama ini yang Anda gaungkan, yang Anda dengungkan itu kan. Silahkan tentukan pilihan Anda sekarang, mau ikut ustadz-ustadz Anda yang ada di Indonesia atau syekh-syekh Anda yang di Arab Saudi. Tentukan pilihan Anda sekarang. Demikian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.